Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Malia Rafani dari kelas R3D dengan nomor NPM 202221500216, ingin mempresentasikan tentang membaca pemahaman kritis. Di sini kita akan mempelajari tentang pengertian, langkah-langkah, proses, aneka kemampuan, dan manfaat membaca kritis. Yang pertama, pengertian. Nah, membaca kritis itu apa sih? Membaca kritis adalah cara membaca dengan melihat motif penulis, kemudian menilainya. Membaca kritis dan dengan memberikan suatu penilaian. Dalam hal ini, seorang pembaca harus mampu menganalisis dan menilai apakah yang dibacanya itu bermanfaat atau tidak, memiliki kalaikan atau tidak, sampaikan kepada orang lain baik secara lisan maupun tulisan. Apabila hasil penilaiannya terhadap isi bacaan tersebut sangat buruk, berarti si pembaca tidak perlu menyebarluaskan hasil bacaannya kepada orang lain. Hal itu cukup diketahui oleh si pembaca saja, dan bahkan ia dapat saja untuk tidak melanjutkan kegiatan membaca teks tersebut karena dikhawatirkan memiliki dampak yang buruk bagi kepribadiannya. Membaca kritis bukan berarti kita sama sekali tidak menerima pikiran penulis, seperti halnya orang yang menutup dirinya terhadap gagasan orang lain dengan suatu prasangka antara lain kurang ilmiah, tidak akurat, seperti saya lebih baik, dan sebagainya. Menurut Albert, halaman 89, tahun 1982, membaca kritis adalah sejenis kegiatan membaca yang dilakukan secara bijaksana, penuh tenggang hati, dan evaluatif, serta analisis, dan bukan hanya kesalahan belaka. Menurut Harjasudjana, halaman 11-23, tahun 1988, mengemukakan bahwa membaca kritis merupakan suatu strategi membaca yang bertujuan untuk memahami isi bacaan berdasarkan penelitian yang rasional lewat keterlibatan yang lebih mendalam dengan pikiran menulis yang merupakan analisis yang dapat diandalkan. Oleh karena itu, membaca kritis harus menjadi ciri semua kegiatan membaca yang bertujuan memahami isi bacaan yang sebaik-baiknya. Selanjutnya ada langkah-langkah. Langkah-langkah membaca kritis dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, mengerti isi bacaan, yaitu mengenali fakta-faktanya dan menginterpretasikan apa yang kita baca. Maksudnya adalah mengerti benar ide pokoknya, mengetahui fakta-fakta dan detail pentingnya, kemudian dapat membuat kesimpulan dan interpretasi dari ide-ide itu. Yang kedua, menguji sumber penulis. Apa sumbernya dapat dipercaya? Apakah cukup akurat? Apakah penulis kompeten di bidangnya? Termasuk juga diuji pandangan dan tujuan serta asumsi yang tersirat dalam penulisan untuk membedakan bahan yang disajikan sebagai opini dan fakta. Yang ketiga, ada interaksi antara penulis dan pembaca. Artinya, membaca tidak hanya mengerti maksud penulis, tetapi juga harus bisa membandingkan dengan apa yang kita miliki serta dari penulis-penulis lain. Yang terakhir, menerima atau menolak. Bisa juga menunda penilaian terhadap apa yang disajikan oleh penulis itu. Artinya, kita boleh percaya, curiga, meragukan, mempertanyakan, atau tidak mempercayai. Jangan berkesimpulan bahwa sesuatu yang dicetak itu mesti benar, mesti lengkap, dan dapat dipercaya. Sebagai pembaca yang baik, kita harus dapat membuat penilaian untuk kita sendiri. Itu bisa kita buat dengan satu syarat, yaitu terbuka terhadap gagasan orang lain. Menurut Harjasudjana tahun 1988 dan Soedarso tahun 2005. Lebih lanjut, Harjasudjana mengatakan bahwa untuk dapat melakukan kegiatan membaca kritis, ada 4 macam persyaratan pokok, yaitu yang pertama, pengetahuan tentang bidang ilmu yang disajikan dalam bahan bacaan yang sedang dibaca. Yang kedua, sikap bertanya dan sikap menilai yang tidak tergesa-gesa. Yang ketiga, penempatan berbagai metode analisis yang logis atau penelitian ilmiah. Yang keempat,
tindakan yang diambil berdasarkan analisis atau pemikiran tersebut. Apabila seorang pembaca memiliki keempat persyaratan pokok tersebut, maka seorang pembaca kritis akan dapat menarik manfaat yang sangat penting, antara lain: yang pertama, pemahaman yang mendalam dan keterlibatan yang padu sebagai hasil usaha menganalisis sifat-sifat yang dimiliki oleh bahan bacaan. Yang kedua, kemampuan mengingat yang lebih kuat sebagai hasil usaha memahami berbagai hubungan yang ada di dalam bahan bacaan itu sendiri dan hubungan antara bahan bacaan itu dengan bacaan lain atau dengan pengalaman mereka. Lalu yang terakhir, kepercayaan terhadap diri sendiri yang mantap untuk memberikan dukungan terhadap berbagai pendapat tentang isi bacaan. Selanjutnya, proses membaca kritis. Menurut Harja Sujana tahun 1988 juga menyatakan dalam proses membaca kritis dikenal dengan 3 cara membaca, yaitu: yang pertama, membaca pada garis, yakni untuk dapat mengiktisarkan keseluruhan bacaan dan mengenal bagian-bagian sebagai bahan pijakan yang kuat untuk memberikan penilaian terhadap isi bacaan tersebut. Yang kedua, membaca di antara baris, yakni menganalisis apa yang dimaksud oleh pengarang yang sesungguhnya, khususnya yang tersirat. Yang ketiga, membaca di luar garis, yakni untuk mengevaluasi relevansi ide-ide yang dituangkan di dalam bahan bacaan tersebut. Kedua cara membaca di antara baris, baca di luar baris tersebut meliputi penggunaan 4 macam cara, yakni dengan menanyakan, menyimpulkan, menghubungkan, dan menilai atau menempatkan. Dengan jalan bertanya, pembaca membuat sebuah dialog dengan pengarang. Dia melacak sebab-sebab yang menjadikan suatu ide tidak jelas, tidak runtut, ajak, atau tidak relevan, kan tidak dinyatakan sama sekali. Dengan jalan membuat kesimpulan atau inferensi, pembaca dapat menampakkan berbagai asumsi dan implikasi yang tersirat di antara baris. Pembaca sambil membaca membuat hubungan antara pikiran yang satu dengan pikiran lainnya yang diungkapkan dalam bacaan itu, atau pikiran-pikiran yang ada di dalam karya tulisan lainnya, ataupun dengan hal-hal yang pernah dialaminya, akan dapat melahirkan dasar-dasar untuk membandingkan bermacam-macam pendapat. Dalam hal ini, dengan jalan menilai, pembaca akan sampai pada suatu pengambilan keputusan tentang nilai bahan bacaannya berdasarkan ukuran-ukuran tertentu. Penggunaan teknik membaca kritis memberikan manfaat berupa penilaian yang beralasan serta pemahaman yang mantap sebagai akibat keterlibatan yang mendalam dengan bahan bacaan. Selanjutnya, aneka kemampuan untuk meningkatkan sikap kritis. Menurut Nur Hadi, halaman 145 sampai 181 tahun 2004 memberikan jurus-jurus latihan untuk meningkatkan sikap kritis sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan mengingat dan mengenali. Kemampuan-kemampuan yang termasuk kemampuan mengingat dan mengenali ini meliputi kemampuan mengenali ide pokok paragraf, mengenali tokoh-tokoh cerita beserta sifat-sifatnya, menyatakan kembali ide pokok paragraf, menyatakan kembali gagasan utama yang terdapat dalam bacaan, menyatakan kembali perbandingan, unsur hubungan, sebab akibat, karakter tokoh, dan sejenisnya. Yang kedua, kemampuan menginterpretasikan makna tersirat. Tidak semua gagasan yang dapat dalam teks bacaan itu dinyatakan secara tersurat atau eksplisit pada baris kata-kata atau kalimat-kalimat. Sering pula, gagasan serta makna tersebut terkandung di balik baris kata-kata atau kalimat-kalimat tersebut. Dan untuk menggalinya, diperlukan sebuah interpretasi dari pembacanya. Pembaca harus mampu menafsirkan ide-ide pokok dan ide-ide penunjang yang secara eksplisit tidak dinyatakan oleh pengarangnya, serta harus mampu membedakan fakta-fakta yang disajikan secara kritis. Yang termasuk kemampuan ini antara lain kemampuan menafsirkan ide pokok paragraf, menafsirkan gagasan utama bacaan, menafsirkan ide-ide penunjang,
membedakan fakta-fakta atau detail bacaan, memahami secara kritis hubungan sebab akibat, memahami secara kritis unsur-unsur perbandingan. Yang ketiga, kemampuan mengaplikasi konsep-konsep dalam bacaan. Seorang pembaca kritis tidak boleh berhenti hanya sampai pada aktivitas menggali makna tersirat melalui pemahaman dan interpretasi secara kritis saja, tapi ia juga harus mampu menerapkan konsep-konsep yang terdapat dalam bacaan ke dalam situasi baru bersifat problematis. Kemampuan-kemampuan pada taraf ini meliputi kemampuan mengikuti petunjuk-petunjuk yang terdapat dalam bacaan, menerapkan konsep-konsep atau gagasan-gagasan utama bacaan ke dalam situasi baru yang problematis, menunjukkan kesesuaian antara gagasan utama dan situasi yang dihadapi. Yang keempat, kemampuan menganalisis isi bacaan. Kemampuan analisis adalah kemampuan pembaca melihat komponen-komponen atau unsur-unsur yang membentuk sebuah kesatuan. Sebagaimana kita ketahui, kesatuan dalam bacaan meliputi gagasan utama, kesimpulan-kesimpulan, pernyataan-pernyataan, dan sebagainya. Kemampuan-kemampuan ini meliputi kemampuan memberikan gagasan utama bacaan, memberikan detail-detail atau data-data penunjang, mengklasifikasikan fakta-fakta, membandingkan antara gagasan yang terdapat dalam bacaan, membandingkan karakteristik tokoh yang terdapat dalam bacaan. Lalu yang kelima, kemampuan membaca sintesis. Kemampuan membaca sintesis merupakan kemampuan membaca melihat kesatuan gagasan melalui bagian-bagiannya. Secara rinci, kemampuan tersebut antara lain kemampuan membuat kesimpulan bacaan, mengorganisasikan gagasan utama bacaan, menentukan tema karangan, menghubungkan data-data sehingga diperoleh sebuah kesimpulan, membuat ringkasan atau ikhtisar. Yang keenam, kemampuan menilai isi bacaan. Kemampuan menilai bacaan ini merupakan kemampuan tertinggi pada tingkat intelektual seorang pembaca, karena ia tidak begitu saja mempercayai terhadap apa-apa saja yang dibacanya sebelum dilakukan proses pengkajian terlebih dahulu. Secara rinci, kemampuan yang menyangkut sikap kritis dalam menilai bacaan, terutama terhadap aspek isi dan penggunaan bahasa dalam karangan ini meliputi kemampuan menilai kebenaran gagasan ide pokok paragraf atau bacaan secara keseluruhan, kemampuan menilai dan menentukan bahwa pernyataan adalah fakta atau sekedar sebuah opini saja, kemampuan menilai dan menentukan apakah sebuah bacaan diangkat berdasarkan realita atau hanya didasarkan atas fantasi pengarangnya saja, kemampuan menentukan tujuan pengarang dalam menulis karangannya. Selanjutnya, manfaat membaca kritis. Membaca kritis merupakan proses atau kegiatan membaca dengan cara memahami teks untuk kemudian dianalisis dan dinilai kelayakan teks tersebut. Dalam hal ini, seorang pembaca harus kritis terhadap teks yang dibacanya. Menurut Nur Hadi 2004, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dari para pembaca kritis adalah sebagai berikut. Yang pertama, harus dipahami benar-benar bahwa membaca kritis meliputi penggalian lebih dalam di bawah permukaan, upaya untuk menemukan bukan hanya keseluruhan kebenaran mengenai apa yang dikatakan, tetapi juga menemukan alasan-alasan mengapa seorang penulis mengatakan apa yang dilakukannya. Apabila seorang pembicara menemukan bukanlah hanya apa yang dikatakan, tetapi juga mengapa hal itu dikatakan, dia sudah mengarah yang paham. Kedua, membaca kritis merupakan modal utama bagi para mahasiswa untuk mencapai kesuksesan dalam studinya. Mortimer Adler dalam Nur Hadi tahun 2004 dalam bukunya How to Read a Book mengatakan, kalau kita mengingat serta merenungkan pria dan wanita secara umum dan terpisah dari profesi atau kedudukan mereka, hanya terdapat satu situasi ketika mereka hampir selalu berusaha menaikkan derajat mereka sendiri,
yaitu berusaha membaca lebih baik dari yang biasa mereka lakukan. Apabila mereka sedang berpacaran dan membaca sepucuk surat cinta, mereka membacanya dengan seksama dan penuh perhatian. Mereka membaca tiap kata dengan 3 cara. Mereka membaca keseluruhan yang berkenaan dengan bagian-bagian dan setiap bagian dipandang dari segi keseluruhan. Pada dasarnya, dalam membaca kritis, pembaca sangat sensitif terhadap konteks dan kedwikmaknaan, terhadap sindiran dan pengertian, terhadap asumsi dan implikasi. Mereka memahami serta merasakan warna kata-kata, bentuk frasa-frasa, dan bobot kalimat. Bahkan mereka mungkin sangat memerhatikan tanda-tanda baca. Dengan kata lain, pada tahap membaca kritis ini, seorang pembaca selain mampu memahami isi bacaan secara literal dan interpretatif, pembaca juga mampu memahami isi bacaan secara kritis. Artinya, pembaca di sini dituntut untuk menganalisis atau menelaah secara mendalam dan mengevaluasi isi teks yang dibacanya. Dengan demikian, mereka pun menerapkan membaca kritis. Kesimpulannya, membaca kritis adalah keterampilan membaca untuk mendapatkan informasi, menganalisis, dan mengevaluasi suatu bacaan. Pada dasarnya, dalam membaca kritis, pembaca harus mampu memahami isi bacaan secara literal dan interpretatif. Artinya, pembaca dituntut untuk menganalisis atau menelaah secara mendalam dan mengevaluasi isi teks yang dibacanya. Dengan demikian, mereka pun menerapkan membaca kritis. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.